Izin bertanya Ustadz, terkait pajak tadi, apakah berarti dibolehkan secara syariat bila suatu lembaga keuangan yang mengkiati laporan pajaknya, mensiasati laporan pajaknya? Wallahu alam ya. Dalam hal ini memang banyak tinjauan ya, ya, yang mengembalikannya kepada apa nilai-nilai Islam sungguhnya. Bahwa dalam Islam aslinya ya, tidak ada pajak. Pajak itu hanya untuk orang kafir. Jadi ini negeri-negerimu, ya, kamu pemilik sah negerimu, kenapa kamu harus pajak? Orang kafir kan memang ibaratnya orang numpang dalam negeri kaum muslimin. Ya, ya udahlah. Ya. Dan pajak itu aslinya kembali uang itu kembali kepada masyarakat. Pajak itu bukan untuk ngebayar, ya, ngebayar pejabat aslinya. Ya, kalau mau kalau bagi mereka yang meninjaunya dari segi ini otomatis ya mengkiati begitu itu sah-sah aja. Lumayan masih ada ya. Sebenarnya nggak ada pajak. Agak ribet ya. Yang satu mengatakan ya, enggak kita ya pajak itu sebetulnya adalah dana operasional untuk negara. Ya. Kalau nggak ada pajak gimana negara itu bisa diatur? Ya pada akhirnya pendapat kedua ini masih dikejar lagi. Itu kan kenyataannya eh, mengambil uang rakyatnya udah keterlaluan. Makan ada pajak, ini ada pajak, semua ada pajaknya. Bukankah itu sangat bertentangan dengan nilai keislaman sendiri? Ya. Oke lah pajak bangunan masih wajar, ya, pajak kendaraan masih wajar. Tapi makan dipajak itu, ya, apanya dipajak? Ya. Beli SPBU dipajak, ini dipajak, semua dipajak, ini udah keterlaluan. Gitu. Sebuah apa? eh, Katakan penindasan terhadap rakyat. Jadi ini menguatkan kembali pendapat yang pertama. Jadi sebetulnya ini bukan masalah Islam dan kafir ya. Masalahnya mindset sebuah negara. Ketika mindset negara itu ya ada mau kafir mau muslim, tapi mindsetnya adalah harta rakyat itu harus betul-betul dinikmati oleh rakyat. Ya. Maka negara-negara kafir yang nggak ada pajak dari dulu itu ada berapa? Cobalah pelajari. Apa Monaco, apa saya lupa negara-negara. Ada itu ya. Tinggal di googling aja itu negara-negara yang nggak memperlakukan pajak untuk rakyat. Karena dia tahu dia sistem ya, hanya negara yang penindas yang nggak mau mikir gimana ya supaya uang ini supaya rakyat itu betul-betul menikmati uang sendiri, jangan diminta semua pajak. Kalau negara kaum muslimin ya katakan Emirat ya, semacam nggak ada pajak. Saudi sudah mulai ada sedikit. Dulunya tadi nggak ada sama sekali. Jadi mindsetnya dulu, kalau mindsetnya memang rakyat berobjek untuk mengambil uang pajak, ya pada akhirnya ada apa? Ada pengingatan. Kalau kamu mau berbuat begini, harus kamu apa? Harus kamu pastikan bahwa apa yang kamu lakukan ini ya aman secara hukum, aman secara perundang-undang.
Kalau secara Islam udah jelas begitu. Kalau secara perundang-undangan kamu aman, silahkan. Tapi kalau gara-gara itu terus kamu jadi masuk penjara, maka dararu yuzal, segala yang membahayakan harus ditinggalkan. Ya. Jadi kalau apalagi kalau ibu baca Al-Kahfi, Dzulqarnain ya. Ya, bagaimana Raja Dzulqarnain itu ketika rakyatnya itu menawarkan. Ya. Qalu ya Dzulqarnain inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ardh. Fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum. Rakyat bisa menawarkan, wahai raja, kita punya banyak uang, kita siap patungan ya, dengan negara untuk bangun tembok dan cuma Ma'juj ini ya, tapi raja yang soleh dan ini syar'i dan menjadi sistem politik dalam Islam, nggak boleh ada pajak buat muslim. Ya. Apa kata raja? Qala ma makan fihi rabbi khair. Ya. Udahlah, negara ini cukup, kalian nggak perlu bayar juga, insya Allah kami cukup untuk membiayai pembangunan. Kalau mau bantu, bantu tenaga aja. Finuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radna. Ya. Kondisi negara itu tidak beres, ya. Ya. Jangankan memberi, ya. Udah digang kuat-kuat aja mesti diminta. Ya. Kamu makan ya, bayar pajak ya. Kamu beli susu, bayar pajak. Semua harus ada pajak. Ya. Yang saya tahu hatta dalam ilmu demokrasi, jangankan pakai Islam, ilmu demokrasi aslinya nggak boleh negara berlebihan ambil pajak. Dihabiskan negara kurang ya itu karena kamu salah urus. Kalau saja kamu kelola dengan baik, pemasukan uang negara itu nggak ada istilah kurang biaya. Kurang biaya itu yang membuat ya mereka sendiri. Ya, ya, pertanyaannya nggak ujungnya nggak harus ke politik. Ya, makanya ya, salah satu syarat jadi pemimpin itu kalau dalam politik Islam at-tazahhudu fi amwalinas. Dia tidak ingin memperkaya diri. Itu salah satu akhlak ya, politikus. Dan bahkan dia siap hidup miskin gara-gara menjadi kepala negara seperti yang dialami oleh Umar bin Abdul Aziz misalnya. Ya, di negeri ini nggak perlu jadi miskin, cukup jadi apa adanya aja deh. Ya, ya. Gaji presiden berapa? 200 juta misalnya. Ya udah apa adanya aja. Yang membuat kacau ketika ya, kalau jadi presiden itu harus punya kekayaan untuk sekian triliun, melebihi dari itu, akhirnya jadi biaya mahal. Ya. Ya inilah tujuannya dakwah di dunia politik supaya negara ini bisa menjadi ya diatur dengan nilai-nilai kesolidan insya Allah. Ya. Maaf ibu sampai di sini insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala wa ala ali Muhammad. Rabbana اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته